Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa kembali dengan Ibu Sunarse dalam materi akuntansi sebagai sistem informasi ekonomi fase F. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik dapat memahami konsep dasar akuntansi sebagai sistem informasi keuangan secara mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Dalam materi akuntansi sebagai sistem informasi, ada beberapa uraian materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi akuntansi, sejarah perkembangan akuntansi, kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, konsep dasar laporan keuangan, dan standar akuntansi. Memakai informasi akuntansi, profesi akuntansi, bidang akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Definisi akuntansi dari segi bahasa disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, akuntansi adalah merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas, serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penafsiran suatu transaksi atau peristiwa keuangan dengan cara tertentu yang dinyatakan dalam uang. Sejarah perkembangan akuntansi. Perkembangan akuntansi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Akuntansi berkembang di Indonesia sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Masa pendudukan Jepang selama 1942 sampai dengan 1945, sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda. Kemudian tahun 1957, proses perkembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia merumuskan prinsip akuntansi Indonesia yang disingkat dengan PAI. Tanggal 1 Oktober tahun 1994, IAI merevisi PAI dan mengubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan. Tanggal 1 September tahun 2007, Standar Akuntansi Keuangan direvisi berisi 59 PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syariah, dan 7 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Kualitas informasi akuntansi. Informasi keuangan akan bermanfaat bila kita memenuhi 7 kualitas berikut ini. Yang pertama adalah relevan. Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Yang ketiga adalah daya uji. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi akuntansi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat adalah netral, bahwa informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum para pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang kelima adalah tepat waktu. Informasi akuntansi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang keenam adalah daya banding. Informasi akuntansi lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama
ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Yang terakhir adalah lengkap, bahwa informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Prinsip akuntansi. Dalam menyusun informasi akuntansi, kita harus berpegang pada prinsip dasar berikut ini. Yang pertama adalah basis akrual atau akrual basic, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, kelangsungan usaha atau business continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang ketiga, kesatuan usaha atau business entity, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat adalah pengaitan biaya atau relevansi, yaitu adanya keterkaitan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Yang kelima adalah harga perolehan atau historical cost. Setiap transaksi pembelian suatu barang harus dicatat sebesar harga perolehan barang tersebut.